Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, ini merupakan kerinduan kami, bahwa di dalam hidup kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kami memuji nama Tuhan. Dan kami yakini bahwa Tuhan juga akan menolong kami ketika kami akan belajar bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berikan hikmat yang daripada Tuhan sendiri, supaya ketika kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh penginjil William. Saudara William sampaikan bahwa tema kita adalah Soli Deo Gloria. Tema ini merupakan penutup dari bulan reformasi bulan Oktober ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah dikatakan juga bahwa Soli Deo Gloria itu punya arti segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, berapa waktu yang lalu loh Semeling sempat menyampaikan Soli Sola Solus, itu artinya hanya. Ya. Nah rekan-rekan yang kasih Tuhan, Soli Deo Gloria, berbicara tentang Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini merupakan slogan terakhir yang disampaikan oleh para reformator. Merupakan satu kesimpulan dari slogan-slogan yang sebelumnya. Ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura, ada solus Christus, dan ini yang kelima, Soli Deo Gloria. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Soli Deo Gloria ini muncul karena dilatar belakangi oleh adanya ajaran dan praktek gereja yang pada masa itu hanya mengangkat derajat manusia. Mereka mengangkat manusia berpusat hanya pada manusia. Ya. Mereka mengangkat derajat manusia itu lebih tinggi sehingga sederajat dengan Tuhan. Pada saat itu gereja dan ajarannya, praktek gereja pemimpinnya seperti itu. Misalnya saja absolutismenya Paus. Saudara, Paus dianggap Paus di mana keabsolutan kepausan ini menganggap Paus tidak bisa salah. Padahal hanya Tuhan dan firman-Nya yang tidak bisa salah. Selain itu, keabsolutan dari Paus itu terjadi, dapat kita lihat dengan adanya surat pengampunan dosa. Paulus punya kuasa untuk mengampuni dosa, padahal yang punya kuasa mengampuni dosa hanya Tuhan saja, bukan Paus. Karena Paus sama seperti kita, saudara dan saya, manusia yang bisa berdosa. Nah saudara yang kasih Tuhan, Paus menjual, menerbitkan surat pengampunan dosa, dijual secara luas sehingga orang bisa membeli. Orang menganggap keselamatan dirinya itu bisa diusahakan dengan cara beli surat pengampunan dosa. Saudara, orang juga bahkan dapat memberi surat pengampunan dosa ini bagi saudaranya. Lebih parah ya. Bahkan mereka bisa beli surat pengampunan dosa untuk orang yang sudah meninggal, itu parahnya.
Supaya apa? Supaya yang bersangkutan bisa terbebas dari api penyucian. Purgatori namanya, bahasa kerennya. Terbebas dari api penyucian menuju surga. Saudara, ini berarti bahwa karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu tidak cukup, sehingga harus ditambah dengan usaha manusia, yaitu beli surat pengampunan dosa yang dijual oleh si paus ini tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melihat kondisi gereja dan pemimpin pada saat itu yang tidak lagi pusatnya kepada Tuhan, pusatnya hanya kepada manusia. Ditambah lagi ajarannya yang diajarkan, semua pusatnya manusia, enggak lagi melihat Tuhan. Sampai pada akhirnya bukan Tuhan yang dimuliakan, melainkan manusianya. Dalam hal ini paus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu muncul slogan Soli Deo Gloria. Para reformator ingin gereja dan ajarannya kembali pada hal yang benar. Bahwa segala sesuatu harus berpusat kepada Tuhan. Termasuk kemuliaan. Karena segala kemuliaan adalah miliknya Tuhan semata, bukan milik yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang jadi latar belakang. Tetapi yang menarik, ternyata Soli Deo Gloria ini juga merupakan wujud pernyataan syukur. Hal ini dapat kita lihat di dalam pernyataannya Paulus dalam Roma 11 ayat 28. Mari kita bersama-sama melihat Roma 11 ayat 28. Mari kita baca satu ayat ini saja. Roma 11 ayat 28, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita baca ya, tadi enggak muncul, mungkin sekarang sudah bisa muncul. Sudah muncul, kita sudah bisa baca bareng-bareng. Kurang nikmat rasanya kalau kita enggak baca sama-sama. Mari kita hafalkan buat ayat hafalan kita. Supaya setiap kali kita ingat, oh ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Roma 11 ayat 38 ini merupakan pernyataannya Paulus. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Jika katakan demikian. Pernyataan ini didasarkan pada satu kesadaran Paulus. Kesadaran akan apa? Apa yang membuat Paulus ini sadar bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan semata? Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah. Nah, saudara, Paulus sadar bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia. Nah, menariknya dalam terjemahan sederhana, di situ sudah saya tulis ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, itu dikatakan di sini. Segala sesuatu, karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu. Sangat jelas ya, kalau di dalam
bahasa Indonesia terjemahan baru, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Di dalam terjemahan sederhana dikatakan, karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, segala sesuatu di sini menunjuk ya ada dua hal, dua aspek yang ingin disampaikan. Yang pertama aspek umum, hal yang umum ya. Kita bisa lihat, maafkan, hal yang umum itu menunjuk pada karya penciptaan yang Allah lakukan. Saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Dari nggak ada rembulan, ada rembulan matahari. Tadi kita sudah nyanyikan. Ku terpaku, ku terkagum oleh karena karya Tuhan, kasih Tuhan. Saudara, karena kasihnya Dia menciptakan. Kalau kita lihat kisah penciptaan dalam Kejadian, bumi masih kosong. Semuanya kosong, roh Allah melayang-layang. Kemudian Tuhan menciptakan satu demi satu bumi dan isinya, termasuk saudara dan saya manusia. Tuhan ciptakan. Yang kedua, khusus ya. Kalau tadi umum, sekarang khusus. Segala sesuatu dalam istilah khususnya adalah menunjuk pada karya keselamatan yang Allah kerjakan. Termasuk ketika Allah memilih kita jadi anak-anaknya. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan. Arti segala sesuatu. Tuhan melakukan karya keselamatan. Tuhan menebus dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Tuhan menggantikan kita mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita. Kita dipilih jadi anak-anaknya. Itu merupakan anugerah Tuhan semata. Dalam hal ini ketika kita diselamatkan, kita dipilih jadi anaknya, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan kita dalam anugerah ini. Kita tidak bisa apa-apa. Jangankan ngampuni ya, menebus, menggantikan dosa anak kita, mama kita, orang tua kita, nanggung dosa kita sendiri kita tidak mampu, tidak sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup. Dalam hal ini manusia tidak berperan apapun. Tidak ada. Tidak juga perbuatan baik manusia. Saudara, perbuatan baik manusia apapun yang kita lakukan, kita ini tetap manusia yang berdosa. Sebaik apapun perbuatan kita, tetap kita adalah manusia yang berdosa. Kemarin loh, Yoel ambil kisahnya Robin Hood. Ya, si baik hati yang membantu sesama, tapi membantunya salah. Membantunya dengan apa? Dengan melakukan dosa. Perbuatan baik. Robin Hood baik karena dia ngasih orang miskin harta, uang, ninggalkan. Saya pernah lihat filmnya waktu saya masih muda. Ninggalkan harta bendanya itu di pintu depan. Ya, dalam film itu diketuk pintunya, Robin Hood-nya kabur. Ketika orang itu buka, wah senang, ada harta di depan pintu. Tapi hasil dari mana itu? Nyolong, merampok. Merampok siapa? Merampok orang yang kaya. Hasil rampokannya dibagi untuk orang-orang miskin. Ya, berbuat baik, tetapi juga berdosa. Saudara, sebaik apapun sekali lagi perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Ya, jadi jelas di sini manusia kita nggak ada upaya apapun. Semua berdasarkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan semata. Perbuatan baik yang kita lakukan itu
merupakan buah dari keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena keselamatan, pemilihan Tuhan, kita dipilih jadi anak-anak Tuhan, merupakan anugerah Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang boleh memegahkan diri. Tidak ada satu orang pun yang boleh sombong, karena kita ini bukan siapa-siapa. Semua hanya oleh karena Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, termasuk keselamatan kita. Saudara, alam di dalam kemurahannya beranugerah bagi kita. Oleh karena itu sangat patut sekali jika segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan yang sudah beranugerah buat setiap kita. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu adalah oleh Dia. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Dalam Alkitab terjemahan sederhana, ya, TSI itu sangat menarik, ya. Dikatakan bahwa segala sesuatu berlangsung melalui Dia. Mari kita perhatikan kata berlangsung. Saudara, kata berlangsung itu punya arti terus menerus. Berlangsung punya arti yaitu tadi berkelanjutan. Jadi dengan kata lain kalimat ini segala sesuatu berlangsung melalui Dia. Kalimat ini punya arti bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan, tidak hanya memilih, tidak hanya menyelamatkan kita. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, Tuhan dalam kemurahannya memberikan anugerah, sudah stop. Tuhannya tenang, kipas-kipas. Enggak, Tuhan enggak mandek di situ. Tapi apa? Tuhan terus menerus apa? Memelihara. Tuhan sebagai pemelihara juga. Pemelihara segala yang ada, termasuk keselamatan kita. Dengan kata lain, iman kita. Tuhan memelihara. Tuhan tidak hanya memelihara ciptaannya. Ya, setiap hari kita bisa melihat matahari yang indah, yang panas. Belakangan ini sangat panas. Tuhan juga, ya, tapi kita masih bisa setiap hari buka mata, kita bisa melihat betapa indahnya langit kalau pagi hari. Sore hari ketika matahari terbenam, betapa luar biasanya karya Tuhan. Saya suka foto langit di sore hari. Macam-macam. Ada yang ada yang biru, sembur, merah, wah pokoknya bagus. Sampai saya itu, wah Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa? Begitu indah. Saudara, Tuhan memelihara ciptaannya sampai hari ini. Tuhan memelihara saudara dan saya sampai hari ini. Tuhan memelihara Yulia khususnya sampai hari ini, sampai gendut gak karuan-karuan. Nah, itu pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Tapi tunggu dulu, Tuhan tidak hanya memelihara alam ciptaannya dan kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, Tuhan juga memelihara. Buktinya sampai hari ini iman kita masih tertuju pada Tuhan. Itu apa artinya? Tuhan memelihara kita terus menerus. Makanya dikatakan segala sesuatu berlangsung melalui Dia. Memelihara terus menerus, berkelanjutan. Tidak dikerjakan sekali jebret sudah. Kebiasaan manusia adalah mengerjakan sekali terus ya wis wassalam. Ya. Tapi tidak dengan Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan terus memelihara termasuk iman kita. Iman saudara dan iman saya.
Tuhan menopang kehidupan kita. Nah saudara, tanpa Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa. Ya, dikatakan dalam Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saudara, ini merupakan satu kebenaran yang mutlak. Bahwa jika Tuhan tidak menopang hidup kita, tidak memelihara segala yang ada, tidak menopang iman kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia, termasuk kita, adalah orang berdosa. Kita adalah manusia yang lemah. Buktinya sampai hari ini, siapa yang tidak melakukan dosa? Ada yang berani angkat tangan? Tidak ada. Karena setiap hari kita berdosa. Lewat apa? Tingkah laku kita, tutur kata kita, yang sering nyakit no hati. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kita, maka sudah seharusnya kita bersyukur senantiasa kepada Allah yang baik, kepada Allah pemelihara hidup kita, pemelihara iman kita, dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga adalah dikatakan segala kemuliaan adalah bagi Dia. Saudara, satu hal yang Paulus sadari, bahwa tujuan hidupnya adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, tujuan hidup Paulus adalah memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa sumber keselamatannya adalah Allah. Dia dipilih jadi anak Tuhan, jadi rasul, jadi pemberita Injil. Itu merupakan hal yang sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Kalau mau dilihat siapa Paulus? Paulus adalah orang yang mau membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi dia diambil, dia bertobat ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa Allah tidak hanya memberikan keselamatan kepada Paulus, tetapi Allah juga memelihara kehidupannya. Kehidupan apa? Kehidupan imannya. Allah penopang imannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau lihat kehidupan Paulus dalam surat-suratnya, di situ kita mendapati ada banyak hal yang terjadi dalam hidup Paulus. Goncangan, kesengsaraan, penderitaan, akibat apa? Akibat imannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Di tengah ujian itu, Paulus tidak mengingkari imannya. Paulus semakin berpegang teguh kepada Tuhan. Oleh karena Paulus sadar bahwa yang memelihara imannya, yang meneguhkan imannya adalah Tuhan. Mungkin kalau orang lain ketika menghadapi penderitaan, pergumulan, aduh wes ndak Tuhan-Tuhanan. Ndak usah gereja-gerejaan. Wes macam-macam. Akhirnya sampai mengingkari iman. Bukan itu aja, ya. Manusia itu gampang mengalami godaan. Dikasih godaan dikit aja jatuh cinta, bucin, budak cinta. Berapa ini kami ada ini, saya suka sharing sama Lose Meling ya. Saya sungguh banyak kulaan dari beliau. Oh kok kulaan ya? Menimbang nasihat maksudnya ya. Dina petuah beliau mengasihi kata-kata, memberikan kata-kata. Nah, jadi kayak kulaan kata-kata itu saya sampaikan pada orang yang saya mau nasihati itu. Tadi makanya saya katakan tadi Lose Meling, oh untung cuma kemarin wis kulaan. Saya bilang gitu ya. Jadi kulaannya laku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa titik bucin itu? Budak cinta. Cinta gara-gara cinta logika ndak jalan. Habis itu wes lah
akhirnya imannya diingkari. Aku wis cinta, tapi dia tidak seagama. Nah, ya, lain jam gomek. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Walaupun dia mengalami penderitaan. Ya, ini saya mau sampaikan. Sekalipun ya, Paulus menghadapi siksaan. Bahkan pernah diturunkan pakai keranjang supaya enggak dirajam. Diselamatkan orang, diturunkan dari dalam keranjang, pakai keranjang ditaleni gitu, diturun biar dia selamat. Menghadapi naik kapal dibanting ombak kanan kiri. Paulus tetap setia sampai akhir. Dia, kenapa? Karena dia tahu imannya dijaga oleh Tuhan. Imannya dipelihara oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kapan-kapan naiklah kapal. Kalau enggak percaya, dibanting ombak dan kanan itu sungguh rasanya luar biasa. Berapa waktu yang lalu saya dapat anugerah ke Labuan Bajo. Naik kapal. Saudara, kapalnya itu sungguh nikmat. Malam itu airnya pasang, ombaknya gede. Wah, dibanting, semua orang mabuk. Saya enggak berani buka mata. Aduh Tuhan, ini akhir hidupku. Aku tapi enggak mau mati di kapal, ya. Nanti aku dikrikiti mayatku mbek iwa-iwa itu. Aduh wis, iwae kesenangan Tuhan, aku gendut soalnya. Enggak habis-habis. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh ketika itu terjadi, saya langsung mikir, saya langsung ingat kisahnya Petrus. Makanya Petrus takut. Saya jadi membayangkan kisahnya Paulus yang diombang-ambingkan dalam badai di lautan. Tapi puji Tuhan saya masih selamat. Ya, ini buktinya masih di depan saudara. Tapi saya sudah mengalami apa itu namanya dilempar, dibanting ombak kanan kiri depan belakang. Oh enggak bisa sih, kanan kiri. Semua aja, mabuk. So, saya cuma tutup mata sambil rebahan. Aduh Tuhan, tolong saya enggak mau mati di sini. Saya bilang begitu sama Tuhan. Nah, saudara, yang mau saya sampaikan apa? Paulus begitu setia. Paulus begitu yakin kepada Tuhan. Karena apa? Dia sadar pemeliharaan Tuhan iya dan amin. Pemeliharaan Tuhan tidak akan berkurang. Tuhan tetap menopang imannya, Tuhan tetap memelihara imannya. Sampai akhir Paulus mempertahankan imannya. Itu karena apa? Bukan karena kehebatan Paulus, tetapi karena Tuhan yang beranugerah. Oleh karena itu patutlah Paulus katakan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus di dalam ketaatannya melakukan, ya kalau kita lihat, Paulus sungguh memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Paulus memuliakan Tuhan dalam hidupnya yang menjadi tujuan hidupnya. Saudara, Paulus sadar bahwa tujuan hidupnya itu memuliakan Tuhan selama-lamanya. Artinya selama Paulus masih hidup, dia terus harus memuliakan Tuhan. Dan yang menarik adalah tujuan hidup Paulus memuliakan Tuhan. Dan biarlah itu juga jadi tujuan hidup kita. Memuliakan Tuhan. Saudara, dengan tujuan hidup itu yang memuliakan Tuhan, Paulus memberikan hidupnya kepada Tuhan secara totalitas. Dengan seluruh keberadaan yang ada, keberadaan dirinya. Demikian juga halnya dengan kita. Tuhan telah campur tangan sedemikian rupa, memelihara hidup kita dengan luar biasa, memelihara iman kita dengan hal yang sungguh amat sangat luar biasa.
maka sudah sepatutnya lah kita menjadikan memuliakan Tuhan ini jadi tujuan utama hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memuliakan Allah. Saudara, satu hal yang menarik kalau kita mau perhatikan, ternyata untuk memuliakan Allah adalah dengan kita menikmati Allah itu sendiri. Ini tujuan hidup kita, memuliakan Allah. Dengan apa? Dengan menikmati Allah sendiri. Di dalam Katekismus Westminster, ya. Nah, ini termuat dalam Katekismus Westminster. Mari kita melihat arti menikmati Allah. Ya. Ada dua arti yang dapat kita lihat dalam arti dari kalimat menikmati Allah. Maafkan. Yang pertama, menikmati pribadi Tuhan itu sendiri. Menikmati, maksudnya menikmati begini. Kita punya pengalaman yang enggak terlupakan bersama dengan Tuhan. Kita menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, ya. Nah, menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan terlebih dulu harus didahului dengan pengenalan akan pribadi Allah itu sendiri. Siapa Tuhan itu bagi kita? Bagaimana Tuhan itu buat kita? Apa arti Tuhan itu bagi kita? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah mengenal Allah sedemikian rupa dan hasil dari pengenalan pribadi Allah itu akan menolong kita untuk mampu membedakan mana yang Tuhan tidak ingin kita lakukan dan mana yang Tuhan ingin kita lakukan. Dalam hal ini adalah kehendak Tuhan. Kita akan tentu mengerti ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, kita tentu akan ditolong oleh Tuhan untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mana kehendak Tuhan yang baik. Tapi kehendak Tuhan itu selalu baik, ya. Kita jadi bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang salah dan mana yang benar. Karena apa? Karena Roh Tuhan memberikan hikmat buat setiap kita untuk memperbarui budi kita. Saudara, kita yang sudah terima anugerah keselamatan, Tuhan itu beranugerah setiap hari, memberikan hikmat kita tiap hari. Kayak kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 2. Mana yang Tuhan ingin kita lakukan? Mana yang Tuhan tidak ingin kita lakukan? Mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan? Sebagai anak Tuhan kita harus tahu ini. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan kita harus punya kepekaan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita menikmati Tuhan? Pengenalan yang didahului dengan menikmati Tuhan, yang didahului dengan pengenalan akan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Kenal baik Tuhan itu siapa bagi kita? Saudara, hanya dengan menikmati Tuhan, hanya dengan kenal dengan Tuhan, pribadi Tuhan, itu yang dapat menolong kita jadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan pada akhirnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Allah kita? Apakah kita sudah menikmati Tuhan kita itu?
lebih tajam lagi, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Mari kita mau belajar. Di dalam kehidupan kita, mari kita mau menikmati Tuhan, mengenal Tuhan. Yang kedua, menikmati Allah itu berarti kita menikmati firman-Nya. Atau Alkitab, dalam hal ini firman-Nya Alkitab ini. Saudara, bukan hanya pribadi Allah yang harus kita kenal, yang harus kita nikmati. Tetapi firman-Nya kita harus nikmati juga di dalam hidup kita. Saudara, akan jadi aneh jika kita sebagai orang Kristen tidak menikmati firman Tuhan. Bosan dengan firman Tuhan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Saudara, orang hidup dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, mengalami segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan beranugerah memberikan keselamatan. Sangat aneh ketika kita jadi orang yang bosan baca Alkitab. Saudara, ketika kita bosan baca Alkitab itu menandakan tanda bahaya. Kemarin tanda bahayanya enggak ada. Kemarin tak kasih petir sih. Nah ya, tanda bahaya, harus waspada. Nah saudara, itu apa? Menunjukkan bahwa rohani kita sedang dalam krisis. Kita harus segera sadar. Kita harus segera datang kepada Tuhan. Bila kita harus segera mohon pimpinan, bimbingan dari hamba Tuhan. Supaya kita kembali disegarkan, diteguhkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah menikmati firman-Nya? Saudara, kita bersyukur ada program gereja kita punya program baca Alkitab. 1 hari 1 pasal. Ya. Mari kita menikmati program itu. 1 hari 1 pasal. Enggak susah. 1 hari 1 pasal, habisnya 3 tahunan. Ya, habisnya 3 tahunan. Nah, yang belum bergabung, ayo gabung. Nah, kita akan memulai lagi grup yang baru 1 hari 1 pasal dari Kejadian. Mari kita segera mendaftarkan diri. Sebelum dironceng, harus ngomong, "Losa Meling, Losa Yulia, Losa Will, saya mau daftar." Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur, kita harus menikmati hal itu. Menikmati firman Tuhan yang cuma 1 hari 1 pasal. Bukan suatu harus ada grup yang lain sampai 5 pasal, sampai membaca itu sampai bosan-bosan ya. Nah, tapi ini bersyukur cuma 1 hari 1 pasal. Suatu hal yang santai, ya, suatu hal yang santai. Yang kita bisa lakukan 1 hari 1 pasal. Sambil baca, kita dengarkan audionya, rekaman, renungan maksud saya, renungannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang belum bergabung dengan 1 hari 1 pasal, ayo saatnya kita mulai menikmati firman Tuhan. Kita cuma butuh kedisiplinan. Ya, saya termasuk orang yang enggak disiplin. Maafkan ya Xiaohu. Saya termasuk orang yang enggak disiplin. Ya, baik di grup satunya maupun grup satunya. Kalau laporan banyak langsung, sekali baca yaitu sampai kelenger-kelenger itu ya, sampai bosan-bosan. Matanya juga sudah agak ini. 1 hari 1 pasal harusnya kan lapor 1 hari setelah ini. Saya enggak, jangan tiru saya, enggak benar ini, enggak disiplin. Kita harus disiplin ya. Saya juga sedang belajar untuk mendisiplin diri. 1 hari 1 pasal, tiap kali laporan, selesai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mau lakukan. Mendisiplin diri baca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca, tetapi kita menikmati firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah menikmati, kita akan ditolong Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya.
Nah, ketika kita sudah paham, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu himbauan ya, sekali lagi himbauan buat kita. Yang belum daftar, segera daftar karena program baca Alkitab satu hari satu pasal dari Kejadian akan segera dilonceng. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Allah sudah beranugerah buat setiap kita. Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan juga memelihara kehidupan kita sedemikian rupa. Memelihara iman kita sehingga kita kuat di dalam iman kepada Tuhan. Teguh dalam iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau di dalam hidup kita, mari kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, mari kita mau jadi memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melakukan dua hal yang tadi sudah saya katakan, tadi sudah saya sampaikan. Memuliakan Tuhan dengan menikmati pribadi Allah. Ya, kita mengalami Allah dalam hidup kita. Kemudian kita menikmati firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita melakukan hal itu, ketika kita memuliakan Dia, menikmati Allah dengan menikmati Dia dan firman-Nya, kita akan menjadi orang Kristen yang sejati, yang hidup memusatkan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan yang jadi pusat hidup kita. Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Tuhan yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Minta kesediaan lo semeling untuk pimpin dalam doa.